Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh rahmat, tempat yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumul qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita masih di dalam bulan Hurum, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bulan Hurum ini kita harus banyak-banyak menjaga dengan banyaknya berzikir kepada Allah, terutama dengan kita banyak membaca Al-Quran, kemudian berzikir kepada Allah. Maka ini mempunyai nilai ibadah yang sangat besar, karena ketika zaman dahulu kalau sudah masuk di dalam bulan Hurum, maka mereka itu perbanyak untuk ibadah kepada Allah dan meninggalkan dari hal-hal yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maka pada kesempatan malam hari ini kita akan teruskan lagi pelajaran kita sebagaimana kita membaca kitab Khususiyah Ummatul Muhammadiyah. Kitab Khususiyah Ummatul Muhammadiyah, yaitu Allah memberikan khususiyah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tidak memberikan kepada umat-umat yang terdahulu kecuali umat Nabi Muhammad. Ini luar biasa. Kita sebagai umat Nabi Muhammad ada khususiyah, beda dengan umat-umat yang terdahulu. Kalau umat-umat yang terdahulu tidak mendapatkan khususiyah dari Allah. Ini kenapa kita dapatkan? Karena kekasihnya Allah. Siapa kekasihnya Allah? Yaitu Nabi kita Muhammad. Nah, oleh karena itu wajar kalau kita seandainya cinta kepada Nabi Muhammad, kita korbankan untuk Nabi Muhammad, kita berikan seluruhnya diri kita untuk Nabi Muhammad, itu wajar. Kenapa? Berapa banyak nilai yang sangat besar yang Allah berikan untuk umat Nabi besar Muhammad, yaitu dikarenakan sebab kekasihnya ya Allah, yaitu Nabi kita Muhammad. Nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, salah satu kemuliaan yang minggu yang lalu sudah kita bahas sedikit tentang ikramahu fil akhirat bi rahmatil khas bin nasul Quran. Jadi dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, katanya kemuliaan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad itu fil akhirat, di dunia sampai di akhirat Allah memberikan kemuliaan. Apa dia kemuliaan? Rahmatul khas, rahmat yang khas untuk umat Nabi Muhammad. Apa dia ni? Fi dzalika bin nasul Quran, dengan nas di dalam Al-Quran. Jadi kita meyakini Al-Quran itu adalah salah satu kalamullah, yaitu kalamul azali yang terdahulu. Berarti apa dikatakan di dalam Al-Quran, di nasul Quran, sebelum Allah menciptakan seluruh alam semesta ini, Allah sudah menciptakan. Allah itu kalamullah, itu kalamuzali, tidak ada namanya waktu, tidak ada namanya terdahulu. Sebab Allah itu sudah ada kalam tersebut. Ini menjelaskan apa? Menjelaskan katanya keutamaan umat Nabi Muhammad SAW dengan di dalam Al-Quran, thumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi faminhum muqtasid wa minhum sabiqatul khairat biidznillah dzalika huwa fadlun kabir. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada zalimun li nafsi, orang yang zalim pada dirinya dewek.
Ada juga yang muqtasid, yaitu yang tengah-tengah. Ada yang dinamakan sabiqatul khairat, yaitu orang yang berlomba-lomba dengan suatu kebaikan. Itu umat Nabi Muhammad. Sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sabiqatul khairat, orang yang berlomba-lomba dengan suatu kebaikan, yaitu orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Jadi Ibnu Abbas mengatakan wong yang sabiqatul khairat, yaitu berlomba-lomba atas kebaikan, dakhalul jannah bighairi hisab. Dia akan masuk surga tanpa dihisab sama sekali. Subhanallah. Apa sih yang dimaksud dengan sabiqatul khairat? Yaitu al-fa'lil wajibat, melaksanakan suatu yang wajib, tarukul muharram, dan dia meninggalkan sesuatu yang diharamkan, wal makruhat, dan juga meninggalkan sesuatu yang makruh, wa ba'dul mubahat, dan dia juga bagian daripada yang mubah. Jadi yang mubah ditinggalkannya. Kan ada yang sesuatu yang mubah tapi dak kati manfaat, maka ditinggalkannya. Diisi waktunya untuk sabiqatul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan suatu kebaikan. Itulah orang tersebut akan masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Yang pernah minggu-minggu yang lalu kan sudah anda jelaskan kan, kalau seandainya Rasulullah disuruh pilih, suruh pilih umat Nabi Muhammad, separuh masuk surga, separuh lagi masuk neraka, maka mungkin kita tidak dapat bagian. Mungkin para sahabat, para tabi'in itu amal ibadahnya hebat dibandingkan kita sekarang, tidak kati apa-apanya nilainya. Tapi subhanallah, kenapa? Karena Rasulullah memberikan rahmat kepada umatnya, maka dikatakan apa? Sabiqatul khairat, yaitu masuk surga dengan rahmat. Dengan apa? Tanpa dihisab. Ada yang kedua namanya apa dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada yang dinamakan zalim, muqtasid. Orang yang muqtasid, orang yang tengah-tengah. Maksudnya apa? Wa minhun muqtasid, yaitu fi'lul wajibat. Dia melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Dia yang melaksanakan yang wajib, solat dilakukannya, puasa dilakukannya, meninggalkan sesuatu yang diharamkan, tinggalkannya, tapi masih galak melakukan yang makruh. Yang makruh masih dilakukannya, fi'il makruh masih dilakukannya. Wa talqutul mustahibat, dan sering galak meninggalkan sesuatu yang sunnah. Nah itu muqtasid. Tapi subhanallah, orang ini dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya dakhalal jannah, yaitu bi rahmatillah. Dia masuk surga dengan rahmatnya Allah. Jadi subhanallah, masuk surga dengan rahmat. Kalau kita bahas tentang rahmat, ada suatu cerita ini. Rahmat, Allah berikan rahmat. Jadi ada orang yang beramal selama 500 tahun amalnya. 500 tahun amalnya tidak pernah sekalipun melakukan maksiat kepada Allah. Jadi beramal, solat, ibadah, puasa, solat, ibadah, puasa, sampai dia meninggal dalam keadaan sujud sama Allah. Dalam keadaan sujud. Subhanallah. Kalau kita nyangka orang ini masuk surga itulah. Kenapa? Kamu tidak pernah maksiat, gawe-gawenya untuk ibadah sampai apa? Sampai 500 tahun meninggal dalam keadaan sujud. Subhanallah kalau bagi kita. Tapi subhanallah ketika Rasulullah menceritakan, kata Rasulullah, dia ni masuk diperintahkan oleh Allah, wahai hambaku, kau masuklah dengan rahmatku, katanya. Masuk surga dengan rahmatku. Maka orang yang ahli ibadah tadi ngomong, ya Allah, jangan dengan rahmatmu, tapi dengan amalku. Dia merasanya amalnya banyak. Kata Allahnya, baiklah, kalau kau nak dihitung dengan amalmu, maka kita hitung sekarang, katanya. Subhanallah, Allah memberikan satu rahmat apa? Mata. Nah, ditimbang dengan amalnya 500 tahun ibadah kepada Allah, maka rahmat mata yang Allah berikan ini dibandingkan dengan 500 ibadah dia kepada Allah, tidak kati apa-apanya. Dengan apa? Dengan cuma rahmat mata yang Allah berikan atas dirinya. Subhanallah. Jadi jangan, di sini banyak menjadikan pelajaran bagi kita. Akhirnya apa? Kata Allah ya,
Kenapa? Karena mata inilah dia bisa turun ke gunung, ngambil air wudu dengan apa? Dengan mata dia bisa untuk baca Quran, dengan mata dia pacak memahami daripada ilmu Al-Quran. Karena apa? Karena dengan mata, bukan dengan dari apa? Dan dia bisa untuk berjalan. Karena apa? Karena mata. Itu baru rahmat mata yang Allah berikan. Tambah lagi rahmat tangan, kaki, seluruhnya Allah berikan. Coba kalau orang yang tak katik mata, ngabak dia hidupnya, susah. Naudzubillah min dzalik. Kata Allahnya, ya sudah, kau sekarang ini masuk neraka katanya. Dikatakan pemuda tadi, ya Allah jangan katanya, jangan masukkan surga, masukkan aku di dalam dengan rahmatmu. Akhirnya apa? Akhirnya Allah masukkan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, masuk surga dengan rahmat. Jadi walhasil kita menjadikan pelajaran banyak. Jadi ini menjelaskan jangan kita galak sombong. Walaupun ibadah kita banyak, amal kita banyak, kemudian apapun yang kita miliki dekat nyawa, jangan galak sombong. Kenapa? Karena ini dinilai dengan apapun dak katik nilainya sama sekali di sisi Allah. Cuma apa? Kita mengharap dari Allah, apa mengharap? Rahmat. Ya, rahmat yang kita harapkan. Kemudian apa dikatakan? Dikatakan zalimun li nafsi, orang yang zalim pada dirinya, bukan zalim fi ghairihi. Intabih, perhatikan, zalimun li nafsi. Zalim bin nafsi itu dia melakukan maksiat, dirinya meninggalkan solat, mabuk. Itu kan zalim pada dirinya, debek. Tarkul zalimu min nafsi katanya. Kata Ibnu Abbas, apa dikatakan zalimun li nafsi? Yaitu fi'lul ba'du, yaitu ba'dul wajibat. Dia melakukan yang wajib, kadang-kadang meninggalkan yang wajib. Dia sering galak melakukan sesuatu yang bermaksiat. Itulah yang dinamakan zalimun nafsi. Orang ini katanya, kata Ibnu Abbas, bisa masuk surga. Bisa masuk surga. Dengan apa? Bisafaatin Nabi Muhammad. Dengan syafaat Nabi Muhammad. Nah, yang sekarang jadi pertanyaan bagi kita, kenal tak Nabi Muhammad sama kita? Nah itu, kita ni ada kelak fil yaumul qiyamah. Seluruhnya di sini kaget disebutkan juga, dikatakan oleh Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, kaget disebutkan ada kitab bab tentang syafaatul udma, syafaat yang paling besar yang Allah berikan untuk Nabi kita Muhammad. Jadi seluruh Nabi itu berbondong-bondong meminta, seluruh orang umat ini, manusia ini berbondong-bondong minta kepada Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi sampai dia ngomong analah. Tidak, anda tidak mampu, malu. Kenapa? Masih ada kesalahan. Tapi subhanallah, sampailah kepada Nabi kita Muhammad. Sampai kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad ngomong, kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, waktu Nabi Muhammad dalam keadaan sujud, kata Allah, irfa tu'ta wasfa, katanya. Angkatlah kepalamu wahai Muhammad, katanya. Maka engkau berdirilah dan engkau berikanlah syafaat kepada orang yang kau inginkan, katanya. Maka Rasulullah yang memberikan syafaat siapa dulu yang pertama kali? Yaitu orang yang kenal. Kalau tidak kenal, mana kita nak diberikan syafaat? Takut kalau kita, ya Rasulullah, aku umatmu. Kata Rasulullah, tak kenal, kaget dulu, banyak umat aku. Nah, itu baik kita sehari itu dikatakan oleh ba'du ulama mengambil hadis Rasulullah SAW, sehari itu seakan-akan 1 tahun. Riwayat ada yang mengatakan 1 hari dunia, yaitu sama dengan kita 1 tahun di akhirat. Riwayat katanya lebih, hampir 1000 tahun katanya. Bayangkan kita. Bayangkan bagaimana dibayangkan di dalam akal kita ketika kita di dalam kehidupan tak katik yang bisa menolong dari apa yang kita lakukan di dalam dunia. Nah ini, jadi bisa kita selamat katanya cuman dekatkan diri kita kepada Nabi kita Muhammad. Dengan apa? Banyak-banyak solawat atas Nabi Muhammad, banyak-banyak mengenal kepada Nabi Muhammad. Ketika ada bulan Maulid, banyak hadir Maulid Nabi Muhammad. Kenapa? Biar Rasulullah itu kenal sama kita. Walaupun dalam hadis menceritakan Rasulullah itu kenal sama umatnya seperti ibu mengenali anaknya.
Ibu, mana ibu tu? Dia punya ibu tu mengenali anaknya, tahu. Walaupun anaknya kembar, ibu tahu ini anaknya siapa dan fulan. Dia tahu ciri-ciri anaknya. Nama itu Rasulullah mengetahui umatnya lebih daripada seorang ibu dengan anak. Tapi apa? Tapi di sini apa? Dijelaskan oleh ulama kalau seandainya pendekatan kita, bagaimana pendekatan kita kepada Nabi kita Muhammad. Nah, inilah yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Hampir ketika kita sudah mendapatkan kedudukan yang sangat besar, bi'inillah dzalika huwal fadlul kabir. Inilah keutamaan yang Allah berikan, jannatun adnin, suatu surga yang penuh dengan kenikmatan, adn. Itu surga yang paling tinggi iaitu apa? Jannatul Firdaus. Ya, kalau bawah lagi Jannatul Adni. Ya, sampai ada tingkat-tingkatannya. Kalau kita bahas tentang masalah surga, nikmat. Cuman apa? Cuman wong ahli surga, wong ahli surga itu, mereka itu ahli surga, mereka menyasar nyesel. Sudah masuk surga nyesel. Ya tak? Sudah masuk surga nyesel. Mak manalah maksud ngaku. Wong yang masuk surga nyesel. Kenapa? Kenapa aku tidak beribadah kepada Allah waktu di dalam dunia? Nyesel, rugi. Rugi benar. Ya, sekarang kita belum merasa. Kaget kalau sudah merasa itu, kalau sudah kita kembali kepada Allah. Tapi kalau sekarang ini, kenapa kita bisa lalai? Allah berikan kita ni apa namanya? Kalau Imam Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan di dalam kitab An-Nasaidiniyah, sebab orang yang lalai kepada Allah tu ada dua macam katanya. Satu katanya tubul umur. Ya tak? Tubul umur iaitu banyak angan-angan. Ya tak? Jadi dengan angan-angan tu banyak bisa melupakan bagi kita. Ya, itulah orang kalau sudah banyak angan-angan, udah mulai lupanya. Yang kedua dengan hubud dunia, cinta dengan dunia. Nah, orang kadang-kadang sudah tahu bapaknya meninggal atau ibunya meninggal, itu mungkin ingatnya sampai seminggu, habisnya dilupakan oleh Allah. Kenapa? Karena dia kalau diingatkan terus, maka aktivitasnya bakal hilang. Ya, itulah kalau wong tapi dianya masih dekat sama Allah, maka dia terus untuk berusaha untuk mendapatkan nilai ibadah yang sangat besar di sisi Allah. Sampai dikatakan oleh Allah, jannatu adnin yadkhuluha yuhallawna fiha min asawiyadh dhahaban wa lu'lu'an wa libasuhul minal harir. Di dalam surga itu, ya, subhanallah, dari terbuat dari emas, dari berlian. Libasuhum, pakaiannya itu harir. Harir ini yaitu dari bahan sutra. Kita bedai bahan sutra kan mahal kan? Ya, bukan bahan sutra macam kita campuran ini. Ya, bahan sutra itu kan sebenarnya kalau kita aslinya haram hukumnya kita yalbis. Kalau menurut ilmu fikih haram kita pakai bahan sutra. Kenapa haram? Karena sutra itu bukan dari ini, dari apa tuh kalau kita namanya dari kepompong. Dari kepompong hewan tersebut itu najis. Nah, najis. Nah, itu dari bahan itulah ketika waktu musim dingin dia bakal panas. Kalau musim panas dia bakal dingin. Itu yang asli sutra tuh. Itulah pakaian dari surga kaki, harir namanya. Ya, harir itu dari sutra katanya. Nah, kemudian wagalu, maka orang-orang tersebut berkata, wagalu alhamdulillahilladzi adhaba anna hazan. Ya Allah, aku bersyukur ya Allah kepada Engkau ya Allah, menghilangkan daripada kesedihan. Inna rabbana laghafurur syakur. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Alladzi halna darul magama min fadli la yamusuhna fiha nasab wa la yamusuh fila wulud. Jangan sampai kita dalam keadaan tertipu. Jadi kalau sudah tertipu, maka kita akan rugi. Jadi berusahalah mana semampunya untuk kita banyak-banyak beribadah, banyak-banyak kita selalu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita menghadap kepada Allah tidak katik bekal sama sekali. Nauzubillah min dzalik. Itu manusia yang paling rugi. Kalau kita rugi di dalam dunia berbisnis, berdagang masih lemak, tapi kalau sudah rugi fil akhirat, na'udzubillah min dzalik, siapa yang nak nolong kita ketika kita menghadap diri kepada Allah? Tak katik yang nolong kita, kecuali apa yang bisa nolong kita? Amal ibadah kita waktu dalam dunia. Itu yang bisa menolong bagi kita.
Apalagi yang bisa menolong? Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Itulah kalau kita nyelik para salaf kita, kalau mereka itu mendapatkan suatu kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena ta'alluqnya kepada Nabi kita Muhammad. Jadi rugi bagi kita hati kita dak kata ta'alluq kepada Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Banyak-banyak berselawat atas Nabi Muhammad. Ta'alluq namanya. Kalau Habib Abdullah bin Tahir, ada Habib Abdullah bin Tahir, itu Habib Abdullah bin Muhsin bin Tahir itu kalau sudah dia bersalawat atas Nabi Muhammad 25.000 dalam satu hari. Bayangkan kita kadang-kadang 1.000 kebanyakan kita. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, kenapa salawat ana sudah 1.000? 1.000. Itu bangga kita. 1.000 kalau bangga kita. Tapi Habib Abdullah bin Tahir itu salawatnya 25.000 dalam satu hari. Ada sikok hubab, ada ulama sikok perempuan minas solihin, baru-baru juga di kota Mesir atau di Baghdad apa katanya. Salawat atas Nabi Muhammad itu 15.000 dalam satu hari. Setiap malam dia mimpi sama Rasulullah. Subhanallah. Jadi hati kita ni dekatkan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Itulah yang bisa menolong bagi kita dalam dunia sampai kelak fil yaumul qiyamah. Dekati diri kita kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi kita kenal siapa itu Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad tu bukan ngajak kebaikan baik, bukan ngajak zulumatun ilan nur baik, tapi keutamaan yang Allah besar. Ini mazhad di dalam dunia, mazhad kelak fil yaumul qiyamah lebih besar yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad. Nah, kemudian keutamaan yang lain, ya tadi keutamaan jadi rahmatul khas li ummatil Muhammad. Sekarang yaitu Allah berikan juga keutamaan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah ja'ala ummatin wasatah. Dijadikan oleh Allah umat Nabi Muhammad tu ummatul wasatah. Apa sih ummatul wasatah? Nah, ummatul wasatah yaitu umat yang akan menjadi saksi daripada umat-umat yang terdahulu. Jadi umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang menjadi umat yang saksi daripada umat-umat yang terdahulu. Sampai dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki katanya, wa annahum ummatun wasata ummatun suhada 'alan nas, yaitu umat yang menjadikan saksi daripada umat-umat yang terdahulu. Menjadikan ummatul wasata yaitu umat Nabi Muhammad. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu suhada 'alan nas wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Jadi subhanallah, umat Nabi Muhammad apa? Wa kadzalika ja'alnatu ummatan wasata. Umat apa? Umat yang di pertengahan. Kalau wasata arti aslinya yaitu pertengahan. Litakunu untuk menjadikan suhada. Ya, suhada ni saksi 'alan nas bagi manusia, wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Kenapa di dalam hadis lagi katanya sampai dikatakan di dalam Al-Qur'an juga banyak seperti dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya ummatus wasatah? Ummatus wasatah yaitu ummatun antum suhada'u fil ardi. Antum adalah salah satu saksi yang ada di dalam muka bumi tersebut. Sampai dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dikatakan di sini disebutkan juga, dikatakan wa ammal akhir fa inna kana yaumul qiyamah wa faqun nasu fi su'al yuqulu li ummati hal balaghat rasul fa yaqulu la yuqalu li rasul alladhi ursila ilaihim hal balagta wa qaumuka fa qalu na'am fa yaqulu man yashhadun fa qalu Muhammad min ummatu fa yud'al Muhammad wa ummatihi fa qalu lahum hal balagha hadzal qaum fayaqulu na'am fayaqulu lahum ma adrakum fayaqulu ja'ana nabika wa ahbara anna rasul sallallahu rasul faqad balagha dzalika fi qaulu litakunu suhada 'alan nas. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang bisa menjadikan saksi daripada manusia.
Jadi contoh di sini disebutkan lagi dalam hadis yang lain ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi duduk dengan para sahabat, maka ada salah satu yaitu jenazah itu berjalan. Maka Rasulullah berdiri. Maka salah satu sahabat ngomong, "Ya Rasulullah," katanya, "orang ini ya Rasulullah kurang baiklah, ini perilakunya mak ini." Rasulullah ngomong apa? Wajabat. Duduk lagi Rasulullah. Maka subhanallah, ada lagi sikit lagi jenazah. Datang lagi jenazah. Setelah jenazah itu datang lagi, Rasulullah berdiri. Kan disunnahkan kalau ada jenazah kita berdiri. Itu sunnah hukumnya. Jadi kalau ada jenazah, ya jangan kita duduk. Disunnahkan dia untuk berdiri. Ketika itu sahabat lagi ngomong, "Ya Rasulullah, ini Masya Allah orangnya baik, ini. Kata Rasulullah, wajabat. Maka Sayyidina Umar bingung. Tadi diceritakan tentang yang kejelekan, dia ngomong wajabat. Yang tadi itu dikatakan orang yang buruk, dikatakan wajabat, yaitu wajib. Maka Sayyidina Umar ngomong, "Ya Rasulullah," katanya, memberanikan diri. "Ya Rasulullah," katanya, "maksudnya apa? Yang pertama engkau sebutkan wajabat. Yang kedua wajabat. Kata Rasulullah SAW, "Yang pertama engkau sebutkan kejelekan tersebut, itu wajib masuk neraka," kata Rasulullah. Yang kedua, wajabat itu engkau sebutkan kebaikan, dia akan masuk surga. Kata apa? "Antum syuhada'u fil ardi," kata Rasulullah. Engkau adalah yang menjadi saksi di dalam muka bumi. Jadi kita ni adalah saksi. Kita tahu fulan bin fulan tu tahu. Oh, fulan bin fulan tu wongnya mak ini, fulan bin fulan wongnya mak ini. Tahu. Kenapa kata Rasulullah? Engkau adalah saksi di dalam muka bumi. Engkau lah adalah saksi. Itulah ketika ada orang yang meninggal. Kenapa? Di sini kagak ada dalilnya. Ada orang yang meninggal disuruh naik ke depan. Maka kita ngomong, ya pada ishadu annaha min al-khair, atau ishadu annahu min ahlil khair. Saksikanlah yang meninggal ini orang baik. Maka kita sebutkan baik. Ini ada kenapa? Karena Rasulullah ngomong, ada sahabatnya tuh ngomong, "Ya Rasulullah, kalau seandainya itu ngomong itu baik, maka kita orang baik." "Iya," kata Rasulullah. "Kalau seandainya ngomong itu 3," kata Rasulullah, "orang 3 itu termasuk orang baik." Sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, kalau seandainya itu ngomong itu orang 2," kata Rasulullah, "Insyaallah min ahlil khair." Tapi sahabat tidak ngomong petap, kalau orang itu ngomong siko, nah tidak Rasulullah. Insyaallah ada sahabat cuma ngomong 2. Kalau seandainya orang itu ngomong 2 baik, insyaallah min ahlil khair. Itulah kalau orang meninggal itu sebutkan isyhadu annahu min ahlil khair. Khair kita ngomong. Kenapa? Saksikanlah orang yang meninggal ini orang yang baik. Walaupun kita tahu si fulan bin fulan tu. Ya tak? Budak ini tahu kita. Ya tak? Tapi kita saksikanlah ini orang baik. Kenapa? Tidak boleh kata Rasulullah mengungkit kejelekan orang tersebut, sebutlah kebaikan-kebaikan orang tersebut kalau sudah meninggal. Itulah dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ummatun wasatah litakunu syuhada'u 'alan nasi wa yakunur rasulu 'alaikum syahida, akan menjadikan syahid daripada nabi-nabi yang terdahulu. Kan kita akan tahu cerita-cerita nabi-nabi yang terdahulu. Kenapa? Kitanya akan menjadi syahid daripada umat-umat yang terdahulu. Berapa banyak di dalam Al-Quran disebutkan, berapa banyak di dalam kitab ini disebutkan tentang apa? Cerita-cerita umat-umat yang terdahulu. Kita yang akan menjadi saksi kelak fil yaumul qiyamah sebagai umat Nabi kita Muhammad. Nah, ini luar biasa umat Nabi Muhammad. Siapa kemuliaan yang Allah berikan ini berkat siapa? Berkat kekasihnya Allah, yaitu Nabi kita Muhammad. Jadi kita harus kenal itu siapa kepada Nabi Muhammad. Jangan kita tidak kenal. Kadang-kadang kita kenal itu biasa sama Nabi Muhammad. Tapi kalau kita lebih mengenal Nabi Muhammad, luar biasa. Seluruhnya diri kita untuk Nabi Muhammad.
Ya tak? Kalau kita nyelik sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa sampai sahabat itu tuh nyelik kepada Nabi Muhammad tuh, berkorban untuk Nabi Muhammad tuh? Pernah anda jelaskan kan, ketika Rasulullah ngomong, ya sikok sahabat, kau sekarang ni masuk di tempat apa? Tempat markasnya orang kafir. Jenderalnya kau bunuh, bawa kepalanya ke sini katanya, kata Rasulullah. Itu sahabat sedikit pun dak katik rasa takut. Dak katik rasa takut. Kalau kita ya tak, depan musuh ini lokak mati konyol baik namanya. Ya tak? Kata sahabat, baik ya Rasulullah, malam ni kita laju ke. Subhanallah, dewean datanginya, dipenggalnya lehernya, langsung dibawanya kepada Rasulullah. Itu kalau ketahuan risiko mati itu. Ada sahabat lagi bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ketika di perang, ya Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, tempat aku kalau mati di mana? Di surga katanya. Barulah nak ngomong Rasulullah di surga, barulah Rasulullah pergi dengar, langsung dianya macu ke kudonya depan lawan. Sampai apa? Sampai ditombak berapa kali, dipanah mati. Kata Rasulullah, min ahlil jannah. Belum mulai perang lah, perang duluan ini. Kenapa? Nanda terlambat dikit nak masuk surga katanya. Aku nak duluan masuk surga. Subhanallah. Dirinya untuk Nabi Muhammad. Karena siapa? Karena dia tahu siapa itu Nabi Muhammad. Kalau kita suruh salat subuh lagi berat. Tambah lagi nak berperang, suruh salat subuh lagi susah kita. Kenapa? Karena kita belum kenal sama Nabi Muhammad. Kita baru lisan kenal kepada Nabi Muhammad, baru cerita kenal sama Nabi. Kalau sahabat mereka itu kenal sama Nabi Muhammad bukan dengan lisan tapi dengan dirinya seluruhnya untuk Nabi Muhammad. Itulah keutamaan Nabi Muhammad. Kalau sudah kita solat dipanggil oleh Nabi Muhammad, langsung kita datangi. Kalau ibu yang manggil, masih kita keraskan suaranya. Bapak manggil, masih perlu kita kerasi. Tapi kalau Nabi Muhammad, langsung kita datangi Nabi Muhammad. Itu kemuliaan yang Allah berikan untuk Nabi kita Muhammad. Nah ini, jadi kita tahu siapa itu Nabi Muhammad, harus tahu kita. Biar kita apa? Biar kita tambah mahabbah, tambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini banyak juga wa amma fid dunya fa inna samiul ahbar kullu ummatin sabiqat kitabul akbar ladhi wal Quran. Kenapa banyak lagi menceritakan tentang kabar-kabar daripada ummatun sabiqan, yaitu umat-umat yang terdahulu di mana? Fi kitabil akbar alladhi wal Quran. Kitab yang paling terbesar yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran kalau kita pahami, di dalam Al-Quran itu cuma ada 3. Al-Quran itu cuma ada 3 pembahasan. Yang pertama menunjukkan ilmu tauhid. Yang kedua hukum. Yang ketiga sejarah. Itu di Al-Quran itu seperti itu. Jadi pertama yaitu adalah hukum. Hukumnya bagaimana ibadah kepada Allah. Yang kedua menunjukkan daripada ilmu tauhid. Yang ketiga yaitu sejarah, cerita-cerita umat-umat yang terdahulu. Menunjukkan apa? Menunjukkan apa yang akan terjadi pada sekarang itu sudah ada dijadi gambaran daripada umat-umat yang terdahulu. Jangan kita merasa sombong punya harta yang banyak. Fir'aun itu apa? Qarun itulah banyak hartanya. Tidak kati apa-apanya kita harta banyak. Qarun itu lebih banyak. Kalau kita tidak bisa untuk tasyarufkan, untuk kembali kepada Allah, rugi kita. Kita banyak, kita sebagai ibarat kata megang kekuasaan yang kuat. Dulu yang paling kuat megang kekuasaan siapa? Yaitu termasuk Fir'aun. Kemudian apa dia? Termasuk juga apa banyak Dun Nasir. Butun Nasir itu megang kerajaan. Butun Nasir itu separuh dunia pegangnya, kan dikit-dikit separuh dunia dipegang. Tapi apa? Meninggalnya dalam keadaan hina seluruhnya, dihinakan oleh Allah. Nah ini subhanallah.
Jangan, ini sudah menjadikan kisah, menjadikan pelajaran bagi kita. Untuk apa? Daripada kita menjadikan pelajaran daripada umat-umat yang terdahulu. Nah, untuk apa? Untuklah kita kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diberikan oleh Allah atas Nabi kita Muhammad dan umatnya. Kalau umat-umat yang terdahulu tidak diberikan oleh Allah seperti ini. Sampai apa? Sampai keutamaan umat Nabi Muhammad, tentang neraka, ya tak? Tentang neraka, dan secara mendetil, ya tak? Ibarat kata secara mendetil diceritakan oleh Nabi kita Muhammad. Kalau umat-umat yang terdahulu cuma diceritakan ini bagi orang yang taat kepada Allah akan mendapatkan surga dengan kenikmatan-kenikmatannya. Orang yang melakukan maksiat dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih di dalam nerakanya Allah. Tapi kalau umat Nabi Muhammad tidak. Kenapa? Karena dijelaskan satu persatu oleh Nabi kita Muhammad. Kenapa bisa seperti itu? Karena Rasulullah pernah masuk surga. Rasulullah pernah masuk neraka. Jadi diceritakan secara mendetil. Berarti sudah pernah. Diajak keliling oleh malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril mengajaknya keliling. Oh, sini ke sini ke sini diajaknya. Jadi tahu bagaimana dahsyatnya di nerakanya Allah, bagaimana kenikmatan yang Allah berikan bagi orang yang ahli ibadah. Nah, inilah yang dikatakan oleh oleh ba'dum ulama, yaitu salah satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'alahum ummatun wasatah, umat yang menjadi penengah atau umat yang menjadi saksi daripada umat-umat yang terdahulu, yaitu umat Nabi kita Muhammad. Nah, kemudian yang selanjutnya sekali lagi, ya tak? Tentang apa? Umat yang paling dimudahkan oleh Allah dibandingkan umat-umat yang terdahulu. Umat Nabi Muhammad, umat yang paling mudah. Tak katik seperti umat Nabi Muhammad. Sebagaimana yusruh syariatil bi Muhammadin. Allah memberikan kemudahan untuk umat Nabi Muhammad. Allah berikan kemudahan untuk umat Nabi Muhammad. Coba kita seperti umat-umat yang terdahulu, susah. Allah tidak mau menjadikan umat Nabi Muhammad itu sulit. Tak mau, itu Allah. Nah, tapi kalau kita perhatikan, Allah beda galak Allah tidak galak untuk mempersulit umat Nabi Muhammad. Kadang-kadang umat Nabi Muhammad yang mempersulit umatnya dewek. Tak? Nah, ini maaf, nak ngurus ini saro, nak ngurus ini saro, Allah lagi tak mempersulit. Kita yang mempersulit. Hati-hati. Kalau sudah kita mempersulit umat Nabi Muhammad, dia juga akan dipersulit oleh Allah kelak fil yaumul qiyamah. Kenapa? Allah tidak mempersulit umat Nabi Muhammad. Dalilnya apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sungguhnya Allah itu tidak mau untuk mempersulit untuk umat Nabi Muhammad. Memudahkan umat Nabi Muhammad itu dimudahkan oleh Allah. Wala yuridukum min usrah, dan Allah tidak mau mempersulit umat Nabi Muhammad. Kalau Allah tidak mau mempersulit, mak mana kita? Kalau sudah kita mempersulit umat Nabi Muhammad, maka kita ditakutkan bukan bagian daripada umat Nabi Muhammad. Jadi kalau kita bisa, kita bantu. Jangan dipersulit. Kenapa? Allah beda mau mempersulit. Sampai apa? Ini di dalam syariat. Seperti apa dikatakan di dalam syariat, katanya, zalika bin nasil Quran. Ini adalah syariat daripada nasul Quran. Seperti min faridatul faradin illa yasallahu subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Seperti apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Ya tak? Diwajibkan oleh Allah yang fardu. Ini yang fardu ini. Seperti apa? Solat. Solat itu diwajibkan. Kalau umat-umat yang terdahulu diwajibkan untuk kita melaksanakan solat. Tak boleh untuk ibarat kata meninggalkan solat. Ada seperti contoh dikatakan, ja'alallahu janin bal imanuddin asatul muttaqin. Solat ini termasuk tiang agama. Solat ini termasuk tiang agama. Tidak boleh seseorang itu yang meninggalkan solat. Sampai contoh kan, ulama fikih mengatakan orang itu kalau seandainya tidak mampu berdiri, dia harus duduk. Solat itu wajib.
berdiri, duduk. Tidak duduk, tidak mampu, yaitu mutajian. Tidak mampu mutajian, dia harus melentang. Tidak melentang, dia harus ibarat kata biisyarat. Nah, dengan gerakan mata bena. Tapi tetap wajib solat. Kalau tidak apa? Cukup dengan hati. Solatnya dalam hati Allah. Tidak mampu juga disolati. Tidak. Disolati sudah. Berarti kenapa? Tidak boleh meninggalkan sampai dia hidup, sampai dia mati. Tidak disolatkan. Tak mungkin dia ini lagi. Ini subhanallah. Nah, kenapa? Boleh untuk meninggalkan solat ada dua. Nah, kalau kita pengen nak meninggalkan solat tu boleh. Ada dua macam. Ya tak? Sikap apa? Gila. Kalau nak jadi gila, tidak wajib solat. Ya tak? Nah, ini bukan kita nak apa. Ini memang hukum, ya tak? Kalau nak gila, dah ada solat. Dah tu mati sekalian. Wong mati dah wajib solat lagi. Wong gila tidak wajib solat. Nah, selagi akalnya masih ada, maka wajib untuk melaksanakan solat. Tapi subhanallah, solat ini tiang agama. Tapi dengan tiang agama ini Allah mempermudah umat Nabi Muhammad untuk apa? Untuk kalau seandainya kita dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, ada kadang dalam keadaan ada hajat apa lupa, maka pacak diringankan. Dalam keadaan sakit memang tak pacak bergerak, boleh kita bitayamum. Tak pacak dengan banyu Ustaz, maka pacak dengan bitayamum. Tak pacak untuk bergerak, boleh kita diambilkan wudu. Tidak katik yang nolong, boleh untuk kita dijamak. Subhanallah. Dah cak Ustaz, dah katik yang nolong. Ya sudah, kapan pacak nolong? Sudah, pacak dijamak. Zuhur sama asar. Jadi solatnya di asar. Dah masalah. Untuk umat Nabi Muhammad digampangkan. Sampai-sampai kiblat lagi digampangkan. Ya tak? Dulu kiblat, ya tak? Kalau kita nak melaksanakan solat saroh, ya tak? Di tempat yang tandus tak tahu di mana, ya sudah, cari keyakinan kita di mana. Nak di sini, sudah cukup kita yakinkan. Dengan apa? Kadang-kadang dengan ilmu. Mungkin ini matahari, ini sudah masuk lah ini, ya tak? Yakinkan. Subhanallah, ada ma'rifatu kiblat atau nasian, atau dia lupa, atau dia tidur, dia gampangkan, tidak berdosa. Kalau sudah belajar ilmu fikih, jadi diringankan. Ini yang wajib lagi diringankan oleh Allah. Ya tak? Tambah lagi yang sunnah. Ini kadang-kadang umat Nabi Muhammad masalah mubah kan? Masalah mubah itu kan lagi dipersulit. Ya tak? Kan mubah kan? Masalah contoh bukan nak nyinggung, bukan. Masalah mat KTP tak? Mubah. Dak KTP juga tak apa-apa kalau nak ngurus apa-apa dah. Tapi dipersulit je susahnya muatnya dah. Ustaz ana muat sasarun yang gini-gini ni susah. Ya tak? Jangan. Kenapa? Karena Allah tidak mempersulit umat Nabi Muhammad, jangan mempersulit ya tak? Jadi umat Nabi Muhammad. Kalau orang yang tidak mempersulit umat Nabi Muhammad, Allah juga tidak akan mempersulit ketika dia masuk di dalam surga. Kalau dia dipersulit umat Nabi Muhammad, maka ketika dia masuk surga dipersulit oleh Allah. Nak maki inilah dulu, nak maki itulah dulu. Repotnya ni dah. Itu juga di dalam kehidupan dunia. Itulah dikatakan oleh ba'dul ulama, ad-dunya kamisl akhirat. Dunia ini gambaran akhirat. Kalau kita di dunia kita baik, ikutinya, itulah di akhirat. Akhirat seperti itu juga. Gambaran dunia itu adalah gambaran akhirat. Apa yang ada di dalam dunia itu juga ada di dalam akhirat. Cuman bedanya kenikmatan dakatik yang ada di dalam dunia. Itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha radi li hadhil ummatul yusrah wa kariha lahul usrah." Rawahu Tabrani birijal sahih. Apa dikatakan? Sesungguhnya kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu redha. Redha Allah itu dengan siapa? Li hadhil ummat. Allah itu redha dengan umat Nabi Muhammad, kemudahan. Allah paling redha. Redha Allah
Apa dia kata? Wa karihal lahu uswa. Allah paling benci kalau seandainya siapa? Kalau orang yang mempersulit umat Nabi Muhammad. Ini riwayat daripada rawahu Tabrani fi rijal sahih. Rijal sahih iaitu yang sanadnya yang bisa dibuat pegangan. Ini umat Nabi Muhammad. Nah, ini banyak lagi, masih insya-Allah kita akan teruskan minggu-minggu yang akan datang, masih perbedaan atau keutamaan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad dan Allah tidak memberikan daripada umat-umat yang terdahulu. Ini baru perbedaan. Kagak ada babnya ibadahnya, ada babnya ini, ada babnya lain untuk menjadikan menguatkan iman kita dan juga menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad. Karena kehidupan, tujuan hidup kita adalah Nabi kita Muhammad. Dekatnya diri kita kepada Nabi Muhammad berarti dekatnya diri kita kepada Allah. Jauhnya diri kita kepada Nabi Muhammad berarti jauhnya kita kepada Allah. Dan insya-Allah Allah SWT memberkati majlis kita dan ditambah keimanan kita, dan insya-Allah Allah SWT mengabulkan seluruh hajat kita zahir batin, dikabulkan oleh Allah dan mudahkan urusan kita, urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.